Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini kita akan membahas 9 tanda kiamat besar. Kiamat tidak akan terjadi sebelum tanda-tanda besar muncul, selepas semua tanda-tanda kecil diperlihatkan kepada manusia akhir zaman. Dalam Islam, mempercayai tanda-tanda hari kiamat menjadi bagian dari rukun iman yang sesungguhnya. Konsep kiamat dalam Islam adalah bagian dari keyakinan yang harus dipahami dengan cermat. Dari munculnya Dajjal hingga tanda-tanda kecil yang mendahului akhir zaman. Berikut ini 9 tanda kiamat besar. Kemunculan Dajjal. Munculnya Dajjal merupakan tanda bahwa akhir dunia sudah sangat dekat. Dajjal adalah makhluk Allah yang memiliki ciri fisik seperti rambut keriting dan hanya memiliki satu mata kiri, karena mata kanannya buta. Di dahinya tertulis kata kafir. Dajjal akan muncul di sebuah tempat bernama Danau Tiberias. Dengan kesaktiannya, Dajjal dapat memerintahkan hujan, karena akan terjadi kemarau panjang sebelumnya. Karena kekeringan, semua tanaman dan hewan akan bermasalah. Namun, Dajjal dapat memerintahkan bumi untuk menyuburkan tanah, agar tanaman dan ternak dapat tumbuh dengan baik. Kemampuan hebat Dajjal lainnya adalah dia bisa membangkitkan orang mati. Dengan kemampuan ini, banyak orang yang akan mengikutinya. Dajjal akan memerintah selama kurang lebih 40 hari di bumi. Seperti yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 40 hari tapi satu hari bisa terasa seperti setahun, mungkin sebulan, mungkin seminggu, sedangkan hari-hari lainnya akan seperti yang kamu rasakan sekarang. Munculnya Imam Mahdi. Tanda kiamat kedua adalah kedatangan Imam Mahdi. Namun, Imam Mahdi bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah julukan yang diberikan kepada seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam dalam bahasa Arab berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Jadi, Imam Mahdi adalah utusan Allah yang dijadikan pemimpin dan mendapat petunjuk. Salah satu ciri Imam Mahdi adalah ia merupakan salah satu keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia memiliki dahi lebar dan hidung mancung. Imam Mahdi datang untuk menentang kekejaman Dajjal yang menjadi penguasa selama 40 hari di bumi. Kehadirannya akan menghancurkan segala bentuk perbuatan Dajjal untuk menunjukkan kepada umat manusia bahwa ajaran yang diberikan oleh Dajjal adalah ajaran sesat dan untuk memerintahkan umat manusia kembali ke jalan yang benar dengan beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Turunnya Nabi Isa. Imam Mahdi tidak akan sendirian dalam pertarungannya melawan Dajjal. Nabi Isa alaihi salam juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan untuk membawa ajaran baru dan hukum baru, tetapi untuk membawa serta ajaran yang diberikan sebelumnya, yaitu iman kepada Tuhan. Nabi Isa dicirikan dengan perawakan tubuh yang tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek, berambut ikal sebahu, berdada bidang, dan berkulit merah. Menara putih di sebelah timur kota Suriah adalah tempat Nabi Isa akan turun ke bumi. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Tanda kiamat selanjutnya adalah pembebasan Ya'juj dan Ma'juj. Baik Ya'juj maupun Ma'juj dikatakan memiliki ciri seperti mata sipit, hidung, dan rambut pirang. Ya'juj Ma'juj dikatakan bertapa di sebuah lembah yang dikelilingi oleh 2 gunung. Diriwayatkan bahwa Raja Zulkarnain memenjarakan mereka dengan tembok pembatas yang besar, sehingga Ya'juj dan Ma'juj tidak bisa keluar. Namun dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 96, disebutkan bahwa nanti tembok penahan akan runtuh, sehingga Ya'juj dan Ma'juj akan menghancurkan tanah ini. Mereka akan minum air dari Danau Tiberias, tempat munculnya Dajjal. Tidak ada manusia yang bisa menghentikannya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari terbit dari barat. Ciri-ciri kiamat kubro yang tak kalah mengejutkan orang lain adalah terbitnya matahari dari tempatnya terbenam.
terbitnya matahari dari barat disebutkan dalam hadis, kiamat tidak akan datang sampai matahari terbit di barat. Islam tidak hanya mengisyaratkan bahwa suatu saat matahari akan terbit dari barat, tetapi sains juga meramalkan bahwa matahari akan terbit dari barat bukanlah hal yang mustahil. Munculnya asap mematikan. Munculnya asap yang membunuh orang yang menghirupnya adalah tanda kiamat lainnya. Asap atau ad-dukhon dalam Al-Quran merupakan ancaman bagi manusia. Dukhon pertama kali muncul dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Saat itu, dukhon muncul sebagai hukuman bagi kaum musyrik Quraisy yang telah memusuhi Nabi. Dukhon akan muncul lagi di hari-hari terakhir selama 40 hari 40 malam. Bumi akan menjadi gelap karena asap. Munculnya api dari Yaman. Tanda awal kiamat kubro adalah datangnya api yang akan menyatukan seluruh umat manusia. Nyala api ini memancar atau muncul dari Kawah Aden. Kawah Aden terletak di lereng gunung berapi di negara Yaman. Tanda kiamat itu terdapat dalam bab Sahih Al-Bukhari. Kerusakan Ka'bah. Tanda kiamat kubro lainnya adalah hancurnya Ka'bah. Orang yang akan menghancurkan Ka'bah bernama Zul Suwai Katain. Dia adalah seorang dari Abyssinia. Diriwayatkan, Zul Suwai Katain dari Abyssinia akan menghancurkan Ka'bah dan mengambil kekayaan dan kiswahnya. Dia ingin menyerang dan menghancurkan Ka'bah dengan sekop, sehingga dengan hancurnya Ka'bah dapat menyebabkan berkurangnya hamba yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang demikian diperkuat dengan hadis Sahih Muslim. Tidak akan terjadi kiamat sampai tidak ada sama sekali orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munculnya hewan melata. Tanda kiamat kubro selanjutnya adalah kemunculan reptil yang tidak bisa dijelaskan oleh sains. Munculnya binatang melata sudah terdapat pada Al-Quran Surah An-Naml ayat 82. Apabila perkataan telah berlaku atas mereka, kami mengeluarkan makhluk bergerak dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa manusia selama ini tidak yakin pada ayat-ayat kami. Menurut para ahli tafsir, munculnya binatang melata ke bumi atau dabbah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan hukuman kepada orang-orang kafir. Dengan kata lain, seseorang yang tidak beriman kepada Allah, mereka akan disiksa. Sekian untuk pembahasan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyebutan. Buat sahabat belajar kebaikan yang punya penjelasan lain, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.